hasilnya langsung keluar tahu. Coba kalian cek deh masing-masing. Bentar. Emang iya ya? Iya. Oh iya? Gue gini nih. Iya. Gue juga. Mau lihat coba yang kamu apa? Oh, udah nyata nih. Sama. Oh my god. Oh my God. Kamu tahu nggak? Hyper achiever itu kayak dia tuh gimana? Gimana? Kalau misalnya yang aku baca itu hyper achiever itu dia tuh kayak apa ya namanya? Dia tuh kayak terlalu fokus sama apa yang pengen dia achieve gitu loh. Terus kayak lu ngerasa gitu nggak sih? Kayak dia tuh pengennya tuh misal ikut panit atau misalnya kayak berprestasi, tapi kayak dia tuh pengen berprestasi terus kayak gitu. Biar kayak dia tuh merasa kalau dia berprestasi itu tuh dia kayak merasa diakui gitu sama orang-orang. Jadi kayak dia tuh kalau misalnya nggak berprestasi jadi yang biasa-biasa aja gitu, dia tuh ngerasanya kayak orang-orang tuh nggak aware sama dia, tuh orang-orang tuh jadi nggak mengapresiasi dia gitu loh. Berarti kayak berambisi banget gitu ya? Iya, lu kayak gitu nggak sih rasanya? Iya sih, gue Dikit ya? ngerasa lumayan lah. Iya. Terus kayak tapi emang sih dari yang gue baca-baca tuh kayak agak ngerasa dikit itu soalnya Gimana tuh? gue kan kayak suka ikut panit gitu ya. Terus tapi kayak gue tuh nggak mau loh panit gue tuh kayak gue tuh jadi yang biasa-biasa aja. Jadi gue tuh kayak pengennya jadi kadif gitu loh biar orang-orang tuh kayak tahu gitu loh kayak prestasi Mengakui lu gue. ya gitu. Iya, terus kayak gue tuh juga kayak misalnya apa IPK gue tuh kayak pengen buat IPK gue tuh kayak 4 dan kayak everybody knows gitu. Jadi kayak gue merasa semua orang tuh kayak tahu gitu. Sebenarnya kayak itu kayak nggak bagus juga sih kayak gue masih tapi kalau lu gimana? Gue sama sih, gue cenderung kalau lebih kayak matkul TPB, gue suka ngerasa kayak gue tuh harus ngebuktiin kalau gue tuh paling hebat gitu. Bahkan gue kayak nggak ngerasa puas walaupun gue dapet puas kalkulus 100. Sumpah ini banget. Terus kayak gimana ya, kalau kalian ada solusi nggak sih buat apa ya biar kita nggak si hyper achiever itu nggak muncul banget gitu. Karena jujur kan itu tidak baik juga ya Iya, kalau terlalu dominan nggak baik. dari kalian. Kalau dari kalian gimana? Kalau dari aku sih kayak kalian tuh jangan terlalu memforsir diri aja sih, kayak itu bagus kalian jadi kayak motivasi buat jadi yang terbaik dari diri kalian. Tapi kayak kalau kalian terlalu itu juga nih kalian takutnya disangka sombong gak sih sama orang-orang. Kayak kalian tuh harus mulai ngehargain hal kecil dan jangan juga terlalu kayak flexing gitu loh. Kalau kamu gimana? Kalau dari aku sih kan kalau misalnya terlalu hyper achiever tuh dia bakal lampauin batas kemampuannya kan. Nah, terus kan manusia tuh emang punya batas-batasan gitu kan, entah itu kemampuannya, energinya, waktunya. Jadi kalau misalnya menurut aku kalau kamu terlalu paksain buat selalu achieving sesuatu, itu yang ada kamu sendiri yang bakalan capek karena kamu harus keep up sama ekspektasi kamu yang gak akan ada habisnya. Jadi menurut aku kamu tuh apa ya, tetapin tujuan yang standar gitu. Jadi kayak kamu nggak punya patokan untuk pasti di yang terbaik, jadi kamu bisa tahu batasan diri kamu tuh di mana gitu. Kalau menurut aku gitu. Kalau Najwa gimana? Kalau kata aku sih ya aku setuju lah sama kalian berdua. Ya kalian tuh harusnya istirahat kan. Habis itu kalau kalian sakit nanti kalian mau mencapai tujuan kalian kayak gimana? Masa harus dipaksain, harus sampai sakit baru berhenti, itu nggak boleh juga. Iya sih benar. Kemarin juga habis ujian kalkulus aku langsung masuk IGD 2 hari. Iya semua. Sih kadang emang suka capek itu. Makasih ya guys buat sarannya. Makasih. Semoga kayak ya pelan-pelan lah ya kita ini. Aku juga udah sadar sih memang. Emang. Kadang tuh harus ngasih batasan buat standar kita sendiri gitu. Karena sesuatu yang berlebihan aku rasa memang nggak baik gitu. Asik guys. Mau lihat yang kalian dong. Kalian apa tuh? Ya kalau kalian apa? Coba. Yang Dan kita doang. yang nomor satunya apa? Iya, kalian yang paling dominan tuh apa? Coba deh kamu Serena. Kalau aku dapetnya restless sama pleaser. Jadi sebenarnya aku tuh sadar sih aku tipe yang kayak
kalau diajakin panit atau organisasi itu aku bakal ikut semuanya, meskipun kayak sebenarnya tugas aku yang sebelumnya tuh belum beres, masih ongoing, masih ada kerja di klien organisasi. Tapi aku tuh tipenya yang kayak kalau ada orang ngajak, pokoknya ke distract dikit kayak aku tuh gak bisa nggak ikut, karena aku orangnya emang agak fomoan. Terus kayak aku juga tipe yang kayak kalau disuruh ngerjain kerjaan orang ya udah mau aja, jadi kayak itu kayak nambah kerjaan aku banget gitu loh. Kalau kamu apa dapetnya? Jujur kalau aku agak shocking sedikit karena top 2 aku dua-duanya nilainya 10 kayak Perfect. Jadi keren. top 2 aku itu yang pertama stickler sama hyperachiever. Jadi stickler tuh aku tuh emang orangnya perfeksionis banget, kayak ngerjain tugas tuh bener-bener harus se-perfect itu. Kayak biasanya tuh aku buang-buang waktu buat ngerjain satu tugas karena pengen tuh ya sempurna kan, nggak mau ada kesalahan sedikit pun, nggak mau nilai jelek sedikit pun. Terus tuh kayak hyperachiever itu kayak aku selalu pengen achieve sesuatu gitu. Aku tuh jadi gampang FOMO in a good way mungkin, kayak scrolling in terus kayak ada orang magang di sini, ada orang volunteer ini, ikut itu, kayak oh ikut pokoknya aku harus achieve apa yang mereka achieve gitu. Tapi aku nggak kaget juga sih karena 10. Terus kan aku juga udah restless ya 8,8, jadi kayak bener-bener make sense sama si hyperachiever ini. Karena kayak sekarang aja selain segmen tuh aku ada panitia lain, ada tugas DPA, aku juga ada lomba sama ada volunteer. Jadi kayak semua itu aku lakuin di satu waktu karena emang pengen achieve sesuatu gitu loh, selalu pengen achieve sesuatu kayak. Dan kalau gabut dikit tuh aku selalu pengen buat ikut kegiatan apapun itu, kayak yang lain ada ikut ini masa aku enggak gitu. Tuh kayak emang jadinya toxic productivity yang dia tuh ganggu banget sih istirahat aku, kayak tidur tuh jarang, makan juga jarang, kayak bener-bener buruk. Cuman tuh emang gak bisa karena aku emang pengen banget ngeraih si keperfeksionisan itu yang di stickler gitu. Kalau kamu gimana, Bil? Kalau aku dapetnya avoider tuh kayak aku tuh suka hindarin masalah gitu. Nggak selalu aku hindarin masalah kayak enggak deh, tapi aku kayak kalau tugas tuh jarang apa sih namanya, kalau dikerjain tuh kalau misalnya susah banget, aku kayak selalu hindarin atau enggak dikerjainnya nanti, atau enggak kalau tugas yang biasanya terlalu gampang jadi kayak gampang banget deh, nanti aja lah pas sudah deadline gitu. Jadi saking terusnya gitu lama-lama aku jadi sering jadi deadliner lah, tapi ya itu buruk banget sih buat aku. Jadi aku pengen berubah. Kalian ada saran gak guys kira-kira buat kita nih? Kayak gitu. Paling kalau buat Serena sih aku ngerasanya ya, menurut aku sih mending kamu nyelesain satu-satu dulu gitu loh, jangan langsung kamu ambil semua kegiatan berbarengan gitu, apalagi jumlahnya kan gak main-main gitu. Kamu bisa ngambil 5 kegiatan yang berdempetan, jadi kan di suatu hari pasti lu bakal kayak bentrok gitu loh. Dan aku yakin pasti kan itu tanggung jawabnya juga gede gak sih, gak enak kan kalau ditegur sama anggota-anggota lainnya. Terus juga biar kamu bisa mengoptimalkan apa yang kamu kerjain dulu. Kalau dari dulu gimana? Aku juga sebenarnya sama sih, kayak sebenarnya kayak Kresno bilang, kayak setuju banget. Apalagi kan kayak apa ya, biar pelan-pelan gitu loh, take a break dulu, terus kayak selesaiin dulu. Ya, saya apa yang mau dikerjain. Nah itu juga kan berlaku ya buat sama Ingrid juga kan, karena dia 2 kan, kalau saya tadi stickler sama restless. Nah kalau buat sticklernya sendiri itu, lu udah saran nggak? Kayak Jadi gue bingung sih, tapi kayak kalau buat yang avoidance, kalau buat Nabila, menurut aku kamu tuh harus kayak apa ya, lebih memotivasi diri lu gitu loh. Karena kan lu tadi bilang ya, kayak kadang tuh kayak kalau misalnya tugasnya mudah kayak nanti dulu gitu, atau misalnya tugasnya misalnya susah supaya nanti dulu kayak gitu. Tapi kayak nggak apa-apa kalau misalnya take rest dulu sebelum ngerjain tugas. Tapi kayak kalau digituin, kalau takutnya tuh kelamaan, jadi tertunda itu lama banget gitu. Makanya harus cari motivasi, apalagi kalau misalnya udah yang kayak bosen atau kayak ngerasa nggak cukup, misalnya belajar sama temen gitu kan, biar kayak kalau kamu nggak ngerti kan bisa nanya ke teman gitu. Kalau kemudahan menurut aku kayak ya udah langsung kerjain aja, karena takutnya kamu lupa kayak gitu. coba mungkin buat Ingrid, kalian ada saran nggak apa gitu? Menurut kalian kayak apa ya? Buat stiker kata aku, kamu harusnya punya batasan diri, apalagi kamu kan stiker kan mirip sama
sama kayak perfeksionis gitu kan. Nah itu tuh setelah kamu tahu batasan diri, nah di dunia ini juga nggak ada yang sempurna gitu. Terus menurut kamu gimana Sarena? Aku setuju banget sih, jadi kayak gak apa-apa kalau kayak gak perfect amat tuh, bener juga gak ada yang sempurna biasanya. Dan juga kayaknya kamu harus kayak bikin batasan kepuasan kamu yang baru deh, jadi kayak gak harus semuanya tuh sempurna banget, jadi kayak kamu akan jadi terlalu perfeksionis gitu. Bener-bener. Makasih guys, Sarena. Nanti aku coba terapin. Nah, itu tadi beberapa contoh saboteur pelengkap yang ada di dalam diri kita. Tentunya setiap manusia memiliki saboteur pelengkapnya masing-masing. Nah, kita perlu mengetahui bagaimana cara mengatasinya agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, baik untuk di lingkungan kampus maupun masyarakat. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih. Dadah. Hehehe, like bro, sorry ya, anjay, punya Kresno ini punya Kresno.